Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga seluruh warga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita lanjutkan pertemuan kita tentang pemrograman terstruktur khususnya dengan menggunakan Python ya. Di pertemuan terakhir kemarin kita sudah bermain-main dengan RoboMind. Paling tidak harapan saya dan juga kita semuanya ya, ada yang sudah mempraktekkan bagaimana suka dukanya dalam membuat kode program ya. Dan saya harapkan setelah Anda belajar menggunakan RoboMind kemarin, Anda paling tidak sudah mempunyai bekal dalam coding ya, terutama bagaimana menyusun instruksi ya dengan menggunakan teknik sekuensial kemarin ya, sekuensial, kemudian kondisional dan juga looping dengan beberapa macam jenis looping itu nanti sebagai modal dasar Anda di dalam belajar bahasa pemrograman, baik di pemrograman Python ini dan juga nanti di pemrograman bahasa yang lainnya, seperti itu. Itu semuanya tekniknya sama, jadi kondisional, kemudian sekuensial, looping itu secara garis besar di setiap bahasa pemrograman sama ya. Itu kalau Anda menguasai itu, insya Allah nanti ketika Anda mau belajar bahasa pemrograman apapun, tidak ada masalah. Ya tinggal nanti masalah penyesuaian saja ya. Baik, di pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk ke Python-nya ya, di bagian inti dari mata kuliah ini ya. Kemarin sudah di pertemuan pertama dulu pernah saya minta untuk menyiapkan ya, untuk menyiapkan perangkatnya sudah disiapkan semuanya. Baik itu Python-nya ya, interpreternya dan apa kemarin. Hanya itu saja ya. Python sama RoboMind ya. Ya. Oke. Saya rekan itu sudah semuanya sehingga nanti untuk hari ini kita tinggal menggunakannya, kita tinggal praktek saja. Baik, saya akan share dulu untuk materinya sebentar. Terlihat ya PPT-nya? Terlihat, Pak. Iya. Terlihat, Pak. Baik, kita masuk ke chapter 3 ya. Kita masuk ke Python-nya sekarang. Nanti untuk chapter 3 ini kita akan membahas tentang apa sih kelebihan Python gitu ya. Mengapa kok Python itu cocok untuk pemula di dalam belajar bahasa pemrograman gitu ya. Kelebihannya apa sih? Keistimewaan dari Python ini apa? Nanti kita akan kupas ya. Kemudian berikutnya nanti kita juga akan mengenal tentang jenis-jenis distribusi dari Python ya. Distribusinya itu Python apa saja dan kira-kira yang tepat yang mana yang kita bisa install seperti itu. Kemudian kita juga akan berbicara tentang macam-macam IDE ya, IDE atau Integrated Development Environment, atau istilahnya adalah tools yang dapat kita gunakan untuk membuat kode program Python itu apa saja yang kita bisa gunakan seperti itu. Dan sekaligus nanti kita akan melihat salah satu tampilan atau fitur yang ada di dalam salah satu IDE ya. Nanti kita akan menggunakan idle namanya, IDE dari Python. Tampilannya seperti apa dan cara menggunakannya seperti apa ya. Nanti terakhir setelah paparan ini nanti saya sampaikan, setelah selesai nanti Anda silakan mempraktekannya dengan menggunakan lembar kerja praktikum nanti ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke bagian pertama dari materi ini, yaitu tentang apa sih karakteristik dari Python ya, atau kita nanti akan melihat beberapa kelebihan dari Python ini dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Ya. Apa yang membuat Python ini istimewa dibandingkan bahasa pemrograman lainnya dan mengapa Python itu sekarang mulai booming ya, mulai banyak digunakan di seluruh dunia. Nanti alasannya seperti apa nih kita akan lihat karakteristiknya. Baik, yang pertama
bahwa Python ini dia termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, high level language. Maksudnya apa ini? Masih ingat kemarin? Bahasanya seperti bahasa manusia. Oke, ya. Bahasanya seperti bahasa manusia. Makanya Python ini karena dia termasuk high level language, maka termasuk bahasa yang cocok untuk pemula, gitu ya. Sama seperti Robomain kemarin. Robomain itu kan perintah-perintahnya kan dapat kita pahami ya. Misalkan forward, kemudian apa itu left, right, gitu kan, north, east, west, gitu kan, pick up, ya, put down itu kan perintah-perintah yang kita dengan melihat atau membaca dari perintahnya itu, oh paham ini maksudnya apa itu kan jelas gitu ya. Nah demikian pula Python, karena dia termasuk bahasa high level language, maka dia cocok untuk pemula ya ketika mau belajar pemrograman gitu. Ya, oke. Nanti kalau dia termasuk bahasa yang susah, nah yang mau belajar aja susah itu memahaminya, bagaimana supaya lebih mendalami kan lebih susah lagi. Makanya ya, dia termasuk salah satu bahasa yang ideal atau cocok untuk pemula di dalam belajar coding. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu dia multipurpose. Ya, aplikasi yang dibuat dengan Python itu nanti bisa apa namanya dipakai untuk banyak hal ya. Misalkan dilihat dari jenisnya, nanti kita bisa melihat kita bisa membuat aplikasi yang berbasis desktop ya, karena nanti ada fitur atau library di Python itu yang mendukung untuk pembuatan aplikasi yang menggunakan GUI ya, graphical user interface itu ada. Jadi kita bisa membuat kayak semacam apa itu window gitu ya di aplikasi yang berbasis desktop itu, window, kemudian tombol, kemudian apa itu text box dan sebagainya itu nanti ada library-nya ya. Cuma nanti kita nggak sampai sana ya, kita hanya sekedar basic Python saja. Kemudian aplikasi yang basisnya CLI ya, command line interpreter yang hanya bisa jalan di di sistem operasi tertentu itu juga bisa kita buat menggunakan Python. Termasuk nanti aplikasi yang berbasis web ya, yang nanti dijalankan menggunakan web browser itu kita juga bisa membuatnya dengan Python ya. Nanti ada yang sekarang marak itu yang sekarang booming itu menggunakan Python framework namanya Django gitu ya, Django gitu ya. Itu termasuk salah satu framework di dalam Python yang saat ini banyak dipakai untuk membuat aplikasi yang berbasis web ya. Kemudian Python ini juga bisa digunakan untuk membuat ini untuk keperluan machine learning gitu. Sekarang booming kan itu ya. Machine learning, kemudian AI gitu kan. Artificial intelligence, kemudian robotika ya. Robotika ini juga bisa menggunakan Python gitu. Kemarin pernah saya mencoba ini menggunakan Lego ya, Lego apa itu Mindstorm itu produk dari buatan Lego yang dia itu untuk robotika itu kita bisa mengkode membuat kode program dari robot itu menggunakan Python gitu, bisa. Karena sebenarnya juga Anda sudah belajar itu ya, dengan Robomain, cuma robotnya kan virtual gitu kan. Nah nanti kalau yang robot beneran, itu salah satunya misalkan Lego itu kita bisa membuat kode program itu menggunakan Python, itu bisa. Ya. Kemudian yang tren juga untuk saat ini, Python juga dapat digunakan untuk keperluan big data analytics, ya, untuk keperluan analisis data berukuran besar gitu ya, data berukuran berapa terabyte gitu ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Python seperti itu. Jadi dia multipurpose. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bahwa aplikasi yang dibuat dengan Python itu dia sifatnya multi platform. Dia bisa running di beberapa sistem operasi, ya. Jadi misalkan kita buat sebuah program Python, nanti dia bisa jalan di sistem operasi Windows, ya, bisa jalan di operasi Linux gitu, dan sistem operasi lainnya, ya. Maka karena dia multi platform, ini dia membayang-bayangi Java dia.
Java itu kan dulu terkenalnya karena dia multi platform kan, dia bisa didukung atau bisa jalan di berbagai macam platform. Nah, ini Python juga sama, memiliki karakteristik yang hampir sama seperti itu. Kemudian Python ini dia termasuk interpreter, dia menggunakan interpreter ketika dalam proses translating dari kode dari perintah aslinya Python-nya ke dalam bahasa mesin itu menggunakan interpreter. Di pertemuan kedua atau pertama ya, dulu pernah saya bahas ya kelebihan interpreter seperti apa gitu dibandingkan dengan compiler ya. Nah, Python ini termasuk yang menggunakan interpreter. Makanya nanti orang sering mengistilahkan program yang dibuat dengan interpreter ya, yang dia itu menggunakan interpreter itu namanya istilahnya adalah script dia. Ya, jadi script Python gitu ya. Nanti kalau misalkan lagi istilah lagi misalkan script PHP gitu ya, script PHP. Kenapa kok PHP itu melekat dengan kata-kata digabung dengan kata script karena di PHP itu termasuk interpreter juga gitu. Ya. Terus kemudian JavaScript. Nah, JavaScript itu kan dia ada kata-kata script-nya. Kenapa? Karena JavaScript itu dia termasuk interpreter juga, seperti itu. Jadi kalau semua kode program yang dibuat dia itu menggunakan interpreter, itu banyak orang menyebutnya dengan istilah script, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, ini kelebihan dari Python ya, ini termasuk kelebihan dari Python. Selain multipurpose, multiplatform, ya, kemudian ini dia sintaknya itu bernilai mahal, gitu ya. Nah, maksudnya apa ini? Nah, nanti kita akan lihat ya maksud contohnya ya. Jadi saya ambil contoh misalkan, gini atau gambarnya gini. Ketika kita ingin membuat apa namanya beberapa perintah gitu ya, atau kita ingin membuat sebuah apa perintah tertentu dengan menggunakan bahasa pemrograman misalkan Java gitu ya. Kalau kita menggunakan Java itu mungkin butuh perintah sebanyak 5 baris misalkan untuk melakukan proses tertentu. Tapi dengan menggunakan Python bisa jadi cukup menggunakan satu perintah saja untuk menghasilkan proses yang sama, hasil yang sama seperti itu. Makanya ini Python ini termasuk sintak yang bernilai mahal karena satu baris perintah di dalam Python itu sama dengan apa itu beberapa baris ya, lebih dari satu baris kalau kita menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya gitu. Makanya dia kursnya mahal ya. Satu baris Python equals to ya sama dengan misalkan 10 baris menggunakan bahasa pemrograman lainnya gitu. Gitu. Maka dia bernilai mahal. Kemudian berikutnya ini juga kelebihan Python dia. Dia mendukung beberapa jenis dari tipe data yang sifatnya dynamic atau dinamis. Nah, ini yang dia nanti akan sangat handal khususnya di dalam ini untuk keperluan machine learning ya, big data analytics ya, AI itu karena dia didukung dengan beberapa jenis tipe data yang dynamic itu maka dia lebih unggul dibandingkan bahasa pemrograman lainnya ya. Gitu ya. Contohnya apa misalkan nanti ada tipe data list ya, tipe data set, kemudian data frame, string, array dan sebagainya. Ya, nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini juga. Nah ya, kita akan kenal dengan beberapa tipe data itu. Sekaligus juga nanti fitur untuk memanipulasi data itu. Jadi kita nanti akan berkenalan dengan beberapa perintah, beberapa function ya, yang nanti dengan function itu kita bisa mengolah data-data yang tersaji dalam tipe data ini. Ya, list, set, data frame dan sebagainya gitu. Itu. Kemudian berikutnya ini juga kelebihan dari Python, dia didukung dengan banyak library yang sifatnya free. Ya, library apapun yang kita butuhkan kemungkinan sudah tersaji di situ, kita tinggal download saja, kita tinggal import saja, langsung kita bisa gunakan. Gitu ya. Beda dengan bahasa pemrograman lainnya, dengan bahasa C, dengan bahasa Java itu kita harus kalau misalkan dia belum ada library-nya kita harus coding dulu gitu ya dari nol, baru kita bisa gunakan. Tapi kalau Python selama saya menggunakannya itu library apapun ya itu sudah tersedia, kita tinggal import saja, kita tinggal unduh saja, langsung kemudian kita bisa gunakan seperti itu.
Misalkan untuk membuat chart gitu ya, grafik gitu ya, plot itu sudah ada. Untuk membuat apa, GUI-nya ya, membuat tombol-tombol dan sebagainya itu tinggal kita import saja gitu kan. Untuk membuat aplikasi webnya ya, kita import saja seperti itu. Kita tinggal pakai saja. Ya sudah dibuatkan oleh orang, kita tinggal pakai saja. Seperti itu. Nah, sehingga karena dia free libraries ya, banyak tersedia free libraries, maka untuk keperluan data science ini juga handal ya. Sudah tersedia, sudah kita tinggal pakai saja, nggak perlu butuh banyak waktu untuk membuat kodenya secara manual seperti itu. Ini yang membuat Python sekarang mungkin di 10 tahun terakhir ya ini booming ya, menduduki posisi 5 besar di dunia, dilihat dari tingkat kepopuleran dari bahasa pemrograman itu gitu. Nanti kita akan lihat di tahun 2021 atau 2020 ya, terakhir itu nanti kita lihat posisi tingkat kepopuleran Python ini di mana nih, di ranking keberapa gitu, nanti kita akan lihat. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu bahwa Python itu dia mendukung OOP ya, atau Object Oriented Programming. Ini salah satu paradigma di dalam bahasa pemrograman di mana dia sesuai namanya dia berorientasi pada objek gitu ya. Ini nanti kan Anda pelajari di konsep OOP ini Anda pelajari di semester 3 nanti, atau PBO istilahnya ya, OOP atau PBO. Cuma nanti kalau di prodi kita itu OOP-nya tidak menggunakan Python tapi menggunakan Java gitu. Tapi secara konsep sama ya. Nah, di dalam Python ini dia bisa mendukung OOP juga gitu. Sama seperti PHP ya. PHP itu dia juga interpreter juga. Dia juga mensupport OOP juga. Jadi kalau misalkan Anda ya itu lebih nyaman dengan menggunakan paradigma OOP, misalkan nanti suatu saat semester 3 Anda sudah kenal ya dengan OOP itu, maka Anda bisa menggunakan Python gitu. Itu bisa. Kemudian berikutnya Python ini dia bersifat portable ya. Ini terkait dengan tadi bisa mendukung bisa didukung oleh multi platform ya. Jadi sekali kita bikin script Python itu kita tinggal ibaratnya kita tinggal kopas saja, kita copy saja, kita pindahkan file saja ke komputer A, komputer B meskipun dengan beda OS ya itu nggak ada masalah. Kita tinggal kopas copy saja filenya, kita bisa running di situ ya dengan mudah. Dia sifatnya portable. Oke, itu beberapa karakteristik dari Python ya. Ini ada yang baru bergabung? Ya. Oke, next. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ini perbedaan antara Python dengan yang lainnya, dengan bahasa yang lainnya maksudnya ya. Nah, sekali lagi ini Python ini agak unik ya. Jadi dia tidak begitu mainstream ya. Tidak begitu mainstream, tapi dia anti mainstream. Nah, dari anti mainstreamnya itu maka dia menciptakan kemudahan bagi penggunanya. Ya, dia berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, bedanya apa? Di sini saya hanya menyoroti dua hal saja. Yang pertama bahwa ini biasanya kalau dalam bahasa pemrograman yang lain, entah itu Pascal, entah itu bahasa C atau C++ atau PHP ya atau Java itu biasanya untuk memisahkan antar perintah atau ekspresi namanya, itu biasanya di akhir perintah itu diberi tanda semikolon, ya titik koma, biasanya gitu. Oke, nah, tapi di Python ini enggak. Jadi Python tidak menggunakan tanda titik koma itu ya, tidak menggunakan tanda semikolon itu untuk membedakan antar perintahnya itu gitu. Tapi menggunakan ini ganti baris ya, ganti baris di bawahnya. Kalau dia ganti baris itu berarti sudah dianggap sebagai perintah yang berbeda dengan perintah yang di atasnya itu gitu ya. Sama seperti Robomain. Robomain itu kan nggak perlu titik koma ya.
Jadi ketika kita enter ke bawah, itu kan otomatis apa namanya, dianggap perintah baru kan? Seperti itu kemarin ya di Ruboman ya? Benar? Tidak pakai tanda titik koma kan? Tidak pakai, Pak. Iya, tidak pakai. Nah, Python juga sama. Python itu dia untuk membedakan antar perintah itu cukup kita enter saja. Kita ganti baris ke bawahnya, sudah dianggap perintah yang berbeda gitu. Tapi kalau bahasa yang saya sebutkan tadi, itu harus pakai titik koma. Sehingga kalau ada salah satu baris yang tidak pakai titik koma, nanti error itu, error sintaknya, sintak error, dianggap salah gitu. Sehingga tidak tidak ribet kan kalau hanya sekedar seperti itu. Karena secara garis besar itu kan cukup mudah menggunakan enter daripada kalau kita ketikkan titik koma gitu. Karena secara naluri kalau orang nggak mau apa perintah baru kan di enter ya ganti baris gitu. Sehingga dia lebih cepat untuk familiar dibandingkan kalau kita menggunakan titik koma gitu. Seringkali saya jumpai dulu waktu ngajar yang belum menggunakan Python, yaitu seringkali mahasiswa itu lupa menyertakan tanda titik koma gitu. Ya, sering saya jumpa seperti itu. Nah, ini mungkin kalau kita analogikan sama seperti kalau kalimat dalam tulisan ya, dalam kalimat sehari-hari kan setiap akhir kalimat harus kasih titik gitu kan, tanda titik. Tapi kalau dalam program itu ada yang menggunakan titik koma tadi ya, tapi kalau Python nggak usah pakai titik koma, tapi cukup di enter saja, ganti baris saja, itu sudah dianggap perintah yang berbeda ya. Kemudian berikutnya ini Python menggunakan indentasi ya atau tab untuk mendefinisikan scope pada blok kode programnya. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya gini, ketika Anda kemarin menggunakan RoboMine ya, itu pernah menggunakan if ya, conditional if ya. If itu perintah yang nanti akan dijalankan ketika startnya itu benda true, itu Anda update dengan tanda apa itu? Kurung, Pak. Nah, kurung ya, kurung kurawal ya. Kurung Iya, kurawal Pak. buka, kurung kurawal tutup. Nah, itu maksudnya scope. Scope itu maksudnya apa namanya? Yang nanti akan dieksekusi ketika sebuah syarat terpenuhi, ya. Itu bagian mana saja sih? Nah, seperti itu namanya scope. Scope itu bisa terdapat di if, bisa terdapat di looping juga ya, di while atau di apa itu repeat ya. Itu scope-nya juga ada. Pokoknya cirinya kalau di Ruboman kemarin ada tanda kurungnya gitu kan untuk menandai bagian mana sih yang akan dieksekusi ketika apa namanya aksi tertentu akan dijalankan seperti itu namanya scope. Nah, untuk Python ini kita tidak perlu menggunakan tanda kurung-kurung seperti itu. Gitu. Tapi cukup menggunakan tab saja. Kalau dia itu posisi menjoroknya itu sama, itu berarti dia dianggap satu blok yang sama gitu. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup gitu. Karena faktanya sering programmer itu lupa ya menuliskan pasangan kurungnya gitu kan. Gitu. Makanya Python dia ingin menghindari seperti itu. Jadi cukup dengan menggunakan tab nanti otomatis dia sudah dianggap bagian yang termasuk dalam bagian yang akan dieksekusi gitu. Gitu. Itu beberapa kelebihan yang ada di Python sehingga programmer pemula ya tidak perlu dipusingkan dengan tadi simbol-simbol untuk apa? Untuk pemisah antar ekspresi dan juga apa namanya diribetkan dengan urusan kurung ya untuk menandai skopnya itu gitu. Oke, nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya ya. Nah, ini kita berbicara tentang tadi saya singgung saat ini Python sangat populer ya. Kita lihat rankingnya. Ini di September 2021. Ya, ini saya ambil dari situs TOB ini ya, .com ini. Ini posisi saya capture terakhir tadi sebelum kuliah ini dimulai. Jadi sekitar jam 6 ya. Kita lihat posisinya di September 2021, Python dia berada di ranking nomor 2. Ya, ranking nomor 2. Nah, ini Java sudah mulai dilampaui nih. Java sekarang rankingnya nomor 3. Padahal tahun sebelumnya, September 2020, Java nomor 2. Ya. Dia turun rankingnya ini.
Sebaliknya Python dia rankingnya naik, ya. Rankingnya naik dari 3 ke ranking nomor 2, seperti itu. Ya. Dan bahasa asing ini tetap bahasa yang saat ini paling populer ya, karena ini bahasa yang apa ya? Memang raja di zamannya dan mungkin saat ini juga masih rada, tapi kita lihat ini perubahannya dia menurun ya. Menurun di sini. Ya mungkin nanti tahun depan bisa terlampaui ini oleh Python gitu. Mungkin loh ya. Gitu. Dan kita lihat juga ini bahasa C++, dia rankingnya di bawahnya. C# ya, VB, JavaScript, bahasa assembly, PHP ini juga dia jauh ya di bawahnya dari Python. Jadi dilihat dari tingkat kepopuleran ini Python termasuk yang unggul ya. Dia posisi nomor 2 sekarang. Nah, ini grafik apa namanya? Indeks dari tingkat kepopuleran Python di tahun-tahun sebelumnya dan juga bahasa pemrograman yang lainnya ya. Kalau Python ini yang hitam ini. Yang hitam ini secara umum ya, dia tingkat kepopulerannya mulai naik itu sekitar 10 tahun terakhir ya. Mungkin tahun atau mungkin tepatnya mungkin sekitar tahun 2014 ini ya. Nah, 2014 dia perlahan naik ini sampai dengan 2018 apa namanya, kenaikannya tajam dia. Beda dengan yang ini, yang Java ini. Java ini kan grafiknya turun ya. Grafiknya secara umum dia turun. Kemudian yang biru ini berarti bahasa C ya. Bahasa C ini juga naik turun dia. Tapi tidak setajam Python di sini mulai sejak tahun 2014 tadi ya. Seperti itu. Oke, ini PHP juga dia sepertinya agak turun ya. Agak turun. Kemudian VB ini juga nih, gitu ya. Yang seperti itu. Ini pergerakan grafik dari beberapa bahasa pemrograman. Oke. Nah, sekarang kita tahu alasannya ya mengapa di mata kuliah ini kita menggunakan Python ya. Selain kelebihan-kelebihannya tadi, kemudian populernya dia cukup populer ya, kepopulerannya cukup populer, kemudian dia dari karakteristiknya tadi yang seperti itu menjadi alasan mengapa di mata kuliah ini kita menggunakan Python ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang distribusi Python. Jadi Python itu didistribusikan untuk umum, untuk masyarakat umum sedunia itu dalam bentuk apa gitu ya. Nah, nanti secara umum ada 2 bentuk distribusi dari Python. Yang pertama adalah dia berbentuk single distribution ya. Dan kedua adalah bundled distribution ya. Kalau single distribution ini didistribusikan langsung dari situsnya. Situs resminya Python itu di python.org ya. Nah, ini Anda bisa langsung unduh di situ, Anda install, nah itu Anda sudah dapatkan yang single distribution. Jadi default-nya itu, ibaratnya default-nya Python ada di situ. Nah, selain ini juga ada yang distribusi bentuknya dibundel dengan library-library lainnya, gitu. Contohnya misalkan ada Anaconda Python. Ini yang dulu pernah saya gunakan ketika awal-awal menggunakan Python untuk ngajar ya, untuk ngajar di PTIK saya pernah pakai Anaconda Python. Tapi karena ini dia sifatnya bundel dan bundel itu biasanya ukurannya lebih besar. Kenapa? Karena sudah dibundel jadi satu dengan beberapa library-library yang pilihan gitu ya, yang beberapa library yang dipilih tertentu gitu. Sehingga dari sisi size-nya itu cukup besar, jauh lebih besar daripada yang single distribution ini dan tingkat kompatibilitasnya ya karena ini gabungan dari beberapa aplikasi itu kadang tidak semuanya support dengan OS-nya gitu ya. Sehingga di semester ini saya pilih yang single distribution aja yang lebih simpel gitu. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau ini sudah tadi saya katakan ini sudah jadi satu paket dengan library-library tertentu gitu. Tapi kalau yang ini karena dia default sehingga nanti kalau kita butuh library tertentu kita harus unduh gitu. Jadi kalau ini nanti kita perlu library apa itu kita harus unduh manual gitu ya. Kita unduh dengan perintah tertentu nanti. Tapi kalau ini
sudah kita tinggal pakai saja gitu. Kita tinggal pilih apa namanya, kita tinggal install, selesai. Kemudian ada WinPython, ini juga sama, ini yang dibundel juga dengan beberapa library-library lain. Kemudian ActivePython dan CPython. Ya, ini sifatnya sama, dia dibundel dengan library-library lainnya. Gitu. Nah, biasanya ini yang dibundel ini biasanya dipakai untuk keperluan data science ya, data science karena library-nya butuhnya banyak itu dan apa namanya, masing-masing library itu punya kelebihan sendiri, maka versinya juga banyak bundlenya ya. Bundlenya juga versi library-nya banyak sekali pilih, tergantung dari yang ini yang mengeluarkan distribution itu ya. Gitu. Jadi sekali lagi ini kita nanti untuk prakteknya kita pakai yang distribution saja karena kita sifatnya baru mengenal dari Python-nya, jadi kita pakai yang default-nya saja. Oke. Nanti kalau Anda tertarik lebih lanjut, Anda bisa search saja di Google di mana Anda harus download Anaconda Python, ya WinPython gitu. Pilih salah satu saja yang dirasa paling lengkap untuk sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Oke, berikutnya kita berbicara tentang Python IDE. Ya. Python IDE itu adalah dia perangkat lunak ya atau tools yang nanti digunakan untuk coding ya, untuk code editornya. Dan biasanya nanti IDE itu dilengkapi dengan fitur-fitur. Jadi tidak hanya sekedar seperti Notepad itu ya. Notepad kan yang sekedar kita tulis kode perintah teks di situ, simpan gitu enggak, tapi sekaligus nanti kita bisa merun gitu ya. Kemudian proses debugging-nya juga seperti itu dan proses import library-nya juga kita bisa melakukan dengan mudah menggunakan IDE itu. Jadi dia selain hanya sekedar untuk ngetik kode program, sekaligus nanti ada fitur-fitur yang memudahkan kita untuk membuat aplikasi ya, aplikasi. Jadi ada fitur-fitur khususnya yang tersedia di situ. Nah, untuk Python IDEs itu ada beberapa ya, ada banyak pilihan. Yang nanti kita akan pakai itu yang ini, idle ini ya. Idle ini sudah include di dalam yang single distribution. Jadi kalau ini Anda sudah unduh di sini, itu otomatis sudah ada idle-nya. Jadi nanti kita tinggal pakai saja gitu. Nah, nanti untuk mata kuliah ini nanti kita pakai idle ini aja. Ya yang gampang ya. Tidak ribet gitu. Tapi kalau Anda Pak ini saya kurang nyaman, oke Anda boleh pakai yang IDE lainnya gitu, entah PyCharm, Sublime Text, Atom dan sebagainya. Pak, ini saya nggak punya laptop ya. Maksudnya saya terpaksa ini laptopnya karena mungkin space-nya terbatas ya, komputernya jadul itu sehingga kalau diinstal yang dari Python org itu nggak bisa diinstal misalkan. Anda boleh pakai yang ini, yang online editor ini. Nah, ini cukup pakai browser saja, Anda nggak perlu install Python-nya gitu. Ya, cukup pakai ini saja. Ini kalau Anda buka tampilannya seperti ini situsnya. Nah, ini ya, programmist.com itu, Python Programming /online compiler. Nah, di sini Anda bisa tuliskan kode program di sini, ya, hello world ini. Kemudian nanti Anda, ya, nah seperti ini. Nanti Anda tinggal run saja di sini. Oke, ini tampilannya nanti di sini gitu. Atau Anda juga bisa lakukan atau berikan ekspresi di bagian selnya di sini. Misalkan berapa sih 3 tambah 3. Jadi bisa berfungsi sebagai kalkulator juga nanti di bagian selnya di sini ya. 3 tambah 3 berapa? Oh, 6 seperti itu ya. 2 kali 7 berapa? Nah, 14 seperti itu, bisa juga ya. Nanti tampilannya hampir mirip seperti ini, hampir mirip seperti yang IDE lainnya ya, entah itu idle atau PyCharm itu nanti tampilannya mirip seperti ini. Jadi kalau Anda yang terkendala tidak bisa install distribusi Python-nya, Anda cukup pakai yang online ini saja, nggak apa-apa. Ya. Gitu.
Oke. Ada juga yang dirasa cukup advance ya IDE-nya itu untuk Python itu yang ini, yang PyCharm ini ya. PyCharm ini fiturnya banyak sekali dia, termasuk IDE yang advance ya, fiturnya cukup banyak. Cuma ini agak berat ya, PyCharm dan Spider ini agak berat ya. Pengalaman beberapa waktu yang lalu banyak mahasiswa yang lambat kalau menggunakan Spider atau PyCharm itu, sehingga terpaksa kembali lagi saya gunakan Idle ini ya. Idle ini kan dia ringan gitu. Kemudian kalau Anda mau pakai Sublime Text juga bisa, cuma nanti kalau pakai Sublime Text itu nanti perlu disetting dulu. Jadi bagaimana supaya nanti kode program yang kita buat lewat Sublime Text itu bisa di-run menggunakan Python, itu nanti harus ada setting terlebih dahulu. Jadi nanti kita arahkan settingnya itu ke direktori Python-nya mana, seperti harus ada langkah itunya dulu. Tapi kalau ini nggak perlu. Jadi idle ini ketika kita install otomatis dia akan langsung kita bisa gunakan, gitu ya. Termasuk yang Spider atau PyCharm ini. Itu beberapa penjelasan tentang atau pendahuluan tentang Python ya. Barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke bagaimana bentuk idle itu dan bagaimana cara menggunakannya. Silakan. Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau pakai Atom itu gimana Pak ngerannya itu ntar? Ya, nanti Anda search saja di sini Mas. Di Google ya. Tadi saya lihat di mana sih? Jadi kalau Atom itu nanti perlu ada setting terlebih dahulu ya. Setting untuk Python. Oke, nanti ada di sini. 6 simple steps for a Python setup in Atom. Ikuti saja. Jadi ini entah itu Atom, entah itu Sublime Text ya, ini kayaknya perlu disetting terlebih dahulu. Jadi sebelum bisa langsung dipakai, tapi harus disetting terlebih dahulu. Gitu. Ini ada penjelasannya. Saya belum pernah pakai ini ya. Jadi tetap nanti Anda menggunakan yang single distribution-nya gitu. Terus nanti Anda tinggal arahkan itu supaya Atom itu dia bisa menjalankan script Python yang kita edit di situ gitu. Nanti di sini ada penjelasannya ya. Nanti di sini ada. Diikuti saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Termasuk yang Sublime Text ya. Sublime Text juga perlu disetting dulu. Ini ada nih. Setup Sublime Text tree to use Python tree ya. Nah, ini ada. Jadi harus di set apa namanya ini? Settingnya dulu nih ya. Oke. Nanti di Linux ada, di Windows ada gitu. Oke, ya. Seperti itu ya. Terus kemudian untuk yang single distribution itu Anda tadi saya katakan bisa diunduh di Python.org di menu download ya. Dan saat ini versi terakhir yaitu ini masih di versi 3 Python-nya ya. Python versi 3. Khususnya kalau yang di situs resminya di sini Python 3.97 ya. Dan Python ini ada juga nanti Python versi 2. Cuma sekarang sudah discontinue ya, sudah tidak tidak mulai banyak ditinggalkan karena secara sintak itu ada beberapa yang berbeda ya. Dan nanti kalau Anda ingin belajar Python, saya sarankan yang Python 3 saja. Jadi jangan yang Python 2 karena nanti agak berbeda gitu ya perintah-perintahnya gitu. Dan untuk Python 3.9 ini sesuai dengan perintahnya di sini tidak bisa digunakan di Windows 7 atau di bawahnya ya. Jadi harus di atasnya Windows 7 gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada ya?
Baik, kalau nggak ada kita lihat tampilan dari idle ya. Nanti kita akan pakai idle saja. Tapi kalau Anda mau pakai yang lainnya juga atau mau mencoba, silakan, enggak apa-apa ya. Tapi secara default gitu nanti kita akan pakai idle ya. Nah, untuk idle ini kita bisa run dengan kalau sudah kita install ya. Kalau misalkan ini sudah kita unduh nanti kita install otomatis sudah ada idle-nya. Kita tinggal run saja, bisa di set saja di sini. Idle ini. Ya, tampilannya cukup seperti ini aja. Idle. Ini kan tampilnya sama seperti yang di programmis tadi ya. Nah, ini ya, yang di bagian sel ini. Tampilannya yang ini. Sama. Ini di sini kita di selnya kita bisa lakukan operasi aritmatik di sini. 3 tambah 5 8, 10 kali 6 seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini gitu. Print hello world. Nah, seperti ini ya. Sama nanti di sini juga sama. Print hello world. Salah. Sama ya. Kalau ini kan kita nggak perlu install Python-nya, kita cukup pakai browser dan koneksi internet saja. Tapi kalau ini kita bisa running di komputer kita sendiri ya. Seperti itu. Ini namanya Python Shell, di mana kita bisa menuliskan ekspresi atau perintah-perintah ya operasi aritmetik atau yang lainnya nanti di sini. Misalkan seperti ini ya. Oh, salah balik. Nah, misalkan seperti ini. Ini operasi. Nah, ini saya katakan tadi Python itu dia tadi nilainya mahal tadi ya. Itu contoh salah satunya ada seperti ini. Hanya dengan perintah ini, hello, kemudian bintang itu maksudnya kali ya, kali 4, itu maka kita bisa otomatis mengenerate atau kita bisa menghasilkan sebuah string yang isinya adalah hello-nya sebanyak 4 kali. Ya nih, hello, 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 hello. Nah, ini kalau kita gunakan bahasa pemrograman lainnya, misalkan menggunakan bahasa C atau menggunakan bahasa Java, ya, itu mungkin butuh perintah lebih dari 1, gitu. Karena nanti menggunakan looping, dan looping nanti di dalam looping itu nanti ada namanya string concatenation, jadi penggabungan string gitu ya, seperti itu. Jadi kalau Python cukup dengan 1 baris ini kali 4 gitu, tapi kalau menggunakan bahasa pemrograman lain itu mungkin butuh lebih dari 3 mungkin sampai 4 ya, karena itu menggunakan looping gitu, looping dan operasi string concatenation untuk menghasilkan output yang sama seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa Python itu dia sifatnya nilainya mahal gitu ya. Satu perintah ini sama dengan 4 atau 5 baris kalau menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya gitu. Oke, ini namanya Python Shell ya. Nah, kemudian nanti untuk ngetik programnya atau ngetik skrip skrip Python-nya atau IDE-nya gitu ya. IDE-nya untuk dimana kita bisa menuliskan kode programnya itu kita menggunakan IDE yang tadi idle itu. Caranya ini kita klik file, kemudian new file di sini. Seperti ini. Tampilannya mungkin sama seperti Notepad ya. Tapi nanti di sini ada tambahan menunya yaitu run di sini. Nah, kita bisa jalankan skripnya lewat menu ini. Ya, contohnya misalkan print seperti ini. Biasanya kalau orang belajar pemrograman pertama kali itu yang di program yang dibuat yaitu mencetak hello world biasanya. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita membuat skrip Python isinya adalah print hello world sebanyak 5 kali. Ya, print hello world, hello world, hello world 5 kali. Nah, ini kalau sudah selesai nanti kita save. Ya. Secara default si Python itu atau filenya itu nanti ekstensinya adalah .py ekstensinya ya. .py ini kita bisa save misalkan saya save di D ya di sini ya.
hello misalkan. Oke, seperti ini. Nah, maka nanti dia akan tersimpan dengan extension .py, hello.py gitu. Nah, ini kita bisa run. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Iya, jadi ketika kita run nanti tampilannya tetap nanti akan muncul di shell-nya di sini. Gitu. Oke. Kemudian kita juga bisa menjalankan script-nya itu lewat command prompt ya atau lewat CLI. Kalau ini kan tadi kita running-nya lewat idle ini kan ya. Nah, ini kita bisa juga jalankan lewat command prompt gitu. Ya, command prompt di sini ya. Oke, tadi kita simpan di mana? Di D ya. Di D. Nah, ini kan ya hello.py. Nah, kita bisa jalankan dengan menggunakan perintah Python. Kemudian kita ketikkan nama filenya hello.py seperti ini. Nah, ini sama tampilannya gitu ya. Makanya tadi saya katakan dia sifatnya portable. Kenapa? Cukup kita tinggal copy saja gitu. Misalkan ini mau kita pindahkan gitu ya. Kita pindahkan hello ini ke C misalkan ya. Nah, di sini nih. Nah, cukup kita pindahkan saja seperti ini. Terus kita running lagi, nggak ada masalah. Kita pindah ke C. Ini ya. Tadi di C ya. Kita ketikkan lagi Python hello. Nah, bisa juga gitu. Jadi kita cukup copy aja filenya, kita pindahkan ke direktori mana, otomatis langsung running gitu, tanpa perlu beda kalau misalkan aplikasi yang kita buat menggunakan kalau di desktop ya. Misalkan kita contoh gampangnya misalkan kita install Office gitu, MS Office atau game lah seperti itu. Misalkan kita sudah save kita install di direktori tertentu gitu, itu kalau kita pindahkan kan otomatis nggak bisa jalan ya. Harus karena nanti ada settingan apa lagi gitu kan. Itu beda dengan Python. Python itu kita cukup pindah saja, otomatis bisa running dari lewat direktori itu gitu. Itu makanya dia sifatnya portable. Oke, seperti itu. Ada yang tanyakan sampai sini? Saya Pak izin bertanya. Ya. Tadi Silakan. kan Bapak singgung di programis tadi itu kan ada main.py sama shell atau idle sama shell itu perbedaannya apa ya Pak? Perbedaannya? Iya Pak. Ya, jadi kalau persamaannya keduanya sama-sama IDE ya. IDE itu adalah tadi sudah saya singgung dia keduanya itu adalah sama-sama kita bisa gunakan untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Python gitu. Nah, bedanya ya beda aplikasi saja. Kalau kita menggunakan idle ini itu kan kita harus install dulu nih. Kita harus unduh dulu dari situs ini tadi ya. Kita unduh dulu, kemudian kita install. Nah, baru kita bisa menggunakan idle-nya di sini. Gitu kan? Baru kita bisa gunakan ini. Tapi kalau Programmis yang ini tadi, ini kita nggak perlu install Python-nya dulu. Jadi kita langsung buka browser, terus kita buka situsnya Programmis ini, terus nanti kita ketikkan kode program di sini, kita running. Nah, nanti bisa juga untuk programnya bisa kita buat dari situ gitu. Nggak ada masalah. Ini kalau misalkan kita tidak memungkinkan untuk menginstal Python tadi di komputer kita, maka kita bisa menggunakan ini gitu. Makanya kemarin bagi Anda yang mungkin tidak punya komputer di rumah, ya, tidak punya laptop, tidak punya PC, punyanya cuma tablet tok gitu ya. Nah, itu bisa Anda gunakan Programmis ini untuk membuat kode Python-nya. Karena kan cukup butuh browser saja di tablet itu gitu untuk bisa membuat kode programnya. Seperti itu maksudnya, Mas. Secara fungsi sama. Yang bagian sel ini itu kan mirip seperti yang di bagian selnya yang ada di Python yang ada di sini kan. Nah, ini kan sama nih selnya juga, sama. Yang bagian ini itu sama seperti yang ini tadi.
gitu. Sama, cuma ini kan nama filenya adalah main.py ya. Ini nanti kita bisa save enggak ya nama filenya ya? Bentar, saya belum pernah pakai ini sih. Ini kayaknya cuma satu file saja ya. Oh iya, ini hanya bisa untuk satu script saja. Jadi tidak bisa untuk apa namanya? Lebih dari satu file gitu ya. Cuma kelemahannya itu mungkin kalau menggunakan Programmis ini. Tapi kalau ini kita bisa membuat file yang baru lagi, new apalagi gitu. Kalau ini sebenarnya bisa yang ini. Gitu Mas perbedaannya. Jadi ini Programmis itu kalau kita tidak memungkinkan install Python itu yang kita unduh itu di komputer kita ya. Atau misalkan kita nggak punya komputer, kita punyanya tablet atau HP gitu. Nah, kalau kita ingin belajar bisa membuat kode program menggunakan Python, ya kita bisa menggunakan Programmis ini gitu. Jadi itu sama-sama aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membuat kode program menggunakan Python. Ya, seperti itu, Mas. Baik Pak, terima kasih. Ya. Saya ada pertanyaan lagi Pak. Itu kalau misalnya kalau yang print hello world ini ditaruh shell itu bisa langsung running Pak? Apa enggak Pak? Bisa. Tadi di sini. Oh, yang mana? Di command prompt atau di shell yang di sini? Yang itu aja di shell Python. Iya Pak. Misalnya print hello world itu bisa langsung. Lagi ini iya, contohnya. Iya. Nah ini, iya, ini kalau ini kita print gitu bisa aja. Nah gitu bisa. Baik Pak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Baik. Kalau cukup, sekarang ini saya ada lembar kerja praktikum ya. Nanti silahkan Anda ikuti. Nah, tujuan dari praktikum ini nanti Anda akan bisa atau berlatih untuk mulai membiasakan. Kalau kemarin Anda terbiasa menggunakan RoboMind, nah sekarang kita membiasakan menggunakan idle ya. Kita karena sudah masuk ke Python, maka kita fokusnya sekarang ke Python. Oke, nanti Anda diharapkan bisa menuliskan, menyimpan, menjalankan kode program Hello World ya. Hello World dengan menggunakan Python melalui IDE, kemudian bisa melakukan debugging. Debugging itu mencari kesalahan dari program yang menyebabkan program itu dia nggak bisa running atau programnya outputnya error, ada kesalahan di tampilan atau di hasil akhirnya itu. Dan nanti akan Anda mulai bisa belajar debugging ya. Terus kemudian memahami perintah input print gitu ya. Input print, input itu apa sih? Print untuk apa? Nanti kita akan belajar sama-sama nanti di sini ya. Di sini ada kegiatan 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan. Nanti silakan Anda ikuti saja perintah di sini. Terus kemudian nanti di setiap kegiatan itu ada isian ya. Nanti tolong setelah Anda praktekkan nanti Anda tuliskan jawabannya di sini. Kemudian nanti Anda upload lembar kerjanya ini ke LMS dan skrip-skripnya ya yang .py itu nanti Anda upload atau Anda push ke repo ya. Nah, mulai saat ini nanti untuk reponya diberi nama sesuai dengan chapternya saja. Misalkan ini chapter 3, maka nanti Anda bikin repo chapter 3 untuk Python gitu ya. Nanti untuk chapter 4 ke depan, nanti Anda bikin repo lagi yang chapter 4 dan seterusnya. Jadi mulai saat ini nanti kita untuk repo di GitHub per chapter ya, per chapter seperti itu. Baik, sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri untuk sesi web meetingnya. Silahkan. Nggak ada? Mau tanya Pak. Oh iya, silakan. Deadline-nya sampai kapan Pak? Iya, deadline-nya sampai minggu depan ya. Pokoknya
setiap praktikum nanti deadline-nya sampai pekan depannya. Jadi kalau kuliah kita kan setiap hari Senin, maka nanti sampai dengan hari Ahadnya gitu. Hari Ahadnya itu deadline-nya. Ya. Jadi Baik, Pak, waktunya terima cukup kasih. panjang. Ya. Baik. Sedikit lagi untuk praktikum 3 nanti di sini agak sedikit panjang ya, agak sedikit panjang. Pokoknya ikuti saja apa adanya di situ. Ikuti saja, nanti Anda mulai saya kenalkan dengan beberapa perintah, misalkan import gitu ya. Terus nanti ada tanda seperti ini nih, tanda apa nih? Pagar itu. Nah, tanda pagar ya. Kemudian ada perintah input, ini untuk apa toh? Kemudian nanti ada sleep. Nah, ini untuk apa sih? Ya, sedikit saya kenalkan dengan beberapa perintah di Python ya. Terus ini ada perintah seperti ini, date time now. Kemudian ini ada year plus tahun lahir seperti ini. Terus ini ada, ya ini pokoknya ini sedikit nanti akan ada yang saya buat salah gitu ya. Nanti Anda silakan cari salahnya itu di mana gitu. Kok hasilnya kok tidak seperti yang saya harapkan gitu. Terus nanti di sini ada sedikit saya kenalkan dengan if ya. If kalau di Python itu seperti apa gitu. Cuma nanti ini hanya contoh saja. Nah, detailnya untuk pembahasan tentang statement control di Python itu nanti ada bab tersendiri nanti. Ya cuma ini hanya contoh saja untuk melatih Anda mencari bug-nya, bug dari program yang saya buat di sini. Gitu. Baik, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan nanti Anda kerjakan. Dan seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Ya, baik, saya kira itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Presensi jangan lupa ya.